Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, sejumlah sektor industri pengolahan mengharapkan adanya perpanjangan fasilitas bea masuk ditanggung oleh pemerintah atau BMDTP untuk importasi bahan baku penolong yang sempat diberikan pemerintah pada kuartal 4 tahun 2020. Insentif tersebut dirasa membantu bagi industri yang kewalahan akibat pandemi COVID-19. Sejumlah sektor industri pengolahan mengharapkan adanya perpanjangan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah atau BMDTP untuk importasi bahan baku penolong yang sempat diberikan pemerintah pada kuartal 4 tahun 2020. Fasilitas yang diberikan kepada 33 industri yang terdampak COVID-19 ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 134/PMK 010/2020 tentang bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan atau jasa oleh industri sektor tertentu yang terdampak pandemi COVID-19. Fasilitas ini berlaku mulai 22 September sampai 31 Desember 2020. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI, Adi S. Lukman mengatakan, pemberian fasilitas untuk 12 sektor industri agro telah tepat diberikan, mengingat sejumlah pos tarif yang berlaku normal belum harmonis dari hulu ke hilir. Sebagian bahan baku yang sebagian besar dipenuhi melalui impor karena pasokan yang terbatas di dalam negeri, tercatat dikenai bea masuk yang tinggi. Sementara produk hilirnya mendapat bea masuk 0% dari negara yang telah menjalin kesepakatan perdagangan bebas dengan RI. Salah satunya adalah biji kakao dan bubuk kakao yang masing-masing dikenai bea masuk sebesar 5 dan 10%. Sementara produk coklat konsumsi dari negara ASEAN diganjar bea masuk 0%. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Rahmat Hidayat. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga GAPMI. Selamat pagi, Pak Rahmat. Selamat pagi, Mas Riki. Ya, apa kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah baik, Mas. Ya, terima kasih Semoga sudah bergabung di juga, Market ya, Review. Semoga kita sehat selalu ya, Pak Rahmat. Amin. Baik, Amin. tema kita hari ini menelaah ekosistem industri makanan dan juga minuman pada saat pandemi COVID-19. Tentu saja bicara mengenai ekosistem bukan hanya dari point of view teman-teman produsen dan konsumen, tapi kemudian melibatkan pemerintah dan juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Saya ke produsen terlebih dahulu, bagaimana sebetulnya capaian target di tahun 2020 yang memang masuk ke tahun pandemi, Pak Rahmat? Ya, makasih, Mas. Di tahun 2020 memang kita berangkat dengan optimisme ya. Waktu itu di awal 2020 Ketua Umum kita menyampaikan ke publik industri mamin itu berharap bisa tumbuh double digit. Tapi kemudian terjadi pandemi. Jadi kita mengalami tekanan luar biasa kuartal kedua dan kuartal ketiga itu. Jadi pertumbuhan kita sampai ya minus ya. Tapi sempat minus ya, tapi kemudian kita rebound dan ditutup tahun ini perkiraan kita tumbuh sekitar 1% ya, positif. Dan itu rebound itu mulai terasa di kuartal keempat tahun 2020 kemarin. Oke. Apalagi ditambah beberapa indikator-indikator seperti vaksinasi, kemudian ya proyeksi mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan membaik di tahun 2021 ini. Baik, bicara mengenai target, ada beberapa target yang kemarin sudah disampaikan oleh Kementerian Perindustrian. Mungkin nanti saya akan elaborasi di segmen 2, tapi dari teman-teman industri sendiri sebetulnya target 2021 seperti apa, Pak Rahmat? Apa yang mendukung target tersebut, capaian target tersebut? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat ya optimisme kita sempat melakukan survei juga ke anggota optimismenya bagaimana di tahun 2021 nanti. Jadi memang mayoritas menjawab optimis ya. Sekitar hampir 70% menjawab optimis kita akan tumbuh lebih baik di tahun 2021. Dan melihat ditutup tahun 2020 perkiraan kita tumbuh sekitar 1% positif, sementara sektor yang lain banyak yang negatif ya, dan ekonomi kita juga negatif. Jadi dengan titik cerah yang kita lihat ke depan ini adanya vaksinasi ya, kemudian juga pengendalian COVID ini pemerintah semakin serius dan harapan kita masyarakat dengan pelajaran yang didapat semakin bisa disiplin. Ya kita berharap bisa tumbuh ya sekitar 5-7%. Ini perkiraan kita di awal ya. Baik, awal tahun ini.
Baik, secara full year data 2020 belum kemudian keluar, tapi secara ekspektasi sudah Anda tadi kemudian sampaikan growth-nya 1% begitu, tapi kalau di 2021 growth-nya di atas itu. Baik, kalau kita bicara mengenai produktivitas Pak Rahmat, bagaimana sebetulnya teman-teman industri mengutilisasi lah kapasitas produksi pada saat pandemi COVID-19, tentu saja di tengah keterbatasan yang ada, misalnya adalah importasi yang terkendala karena mungkin negara produsen juga memang sedang menerapkan lockdown dan lain sebagainya. Bagaimana produktivitasnya Pak Rahmat? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara produktivitas, kita kait dengan utilisasi kapasitas ya. Memang tergantung sektor produknya kita. Jadi kalau produk-produk makanan dan minuman itu yang dia mayoritas itu dikonsum di rumah tangga ya, atau in-house consumption, itu kapasitasnya rata-rata tinggi ya Mas. Jadi relatif hampir dekat dengan normal lah. Cuma memang banyak produk-produk makanan dan minuman itu yang sifatnya itu out of home consumption ya. Misalkan minuman ringan yang dalam kemasan-kemasan yang kecil, yang handy gitu ya. Atau air minum dalam kemasan, atau makanan-makanan ringan yang sifatnya untuk leisure, itu memang mengalami tekanan. Jadi kalau kita rata-ratakan mungkin secara agregat utilisasi kapasitas makanan dan minuman itu dia relatif sudah di atas 50% lah. Bahkan dari sektor yang saya sebut tadi kapasitasnya tinggi, yang di in-home consumption itu ya bisa 80-90% utilisasinya. Baik, ya 2021 akan ada di atas itu? Ya, kita optimis karena kita kan perkirakan bisa tumbuh 5-7% insya Allah di tahun 2021. Jadi harapan kita kapasitas ya utilisasi bisa 70%-an. Baik, ya Pak Rahmat, tadi di paket pengantar sempat disampaikan bahwa memang ada harapan dari teman-teman industri makanan dan juga minuman terkait dengan biaya masuk yang ditanggung oleh pemerintah, karena hal itu kemudian dapat cukup membantu apalagi untuk industri yang terdampak COVID-19. Bagaimana pemenuhan kebutuhan bahan baku tentu saja pada saat pandemi COVID-19 ini? Kendalanya di simpul mana saja Pak Rahmat? Ya, makasih Mas Diki. Jadi kendala yang kita hadapi ya tentu dari salah satunya ya dari negara produsennya. Ya misalkan saja kan Thailand itu kan produsen supplier kita untuk gula industri ya. Sekarang mereka itu mengalami ya kesulitan juga untuk mengekspor. Jadi kita terpaksa sourcing-nya itu berpindah ke yang jauh ya, ke Amerika Selatan situ, Brazil gitu. Jadi bayangkan shipping time juga bertambah jadi 2 bulan kan untuk hal itu. Jadi itu dari sisi produsen atau eksportirnya sendiri ada kendala juga. Terus kemudian dari shippingnya juga kan sempat terjadi kelangkaan kontainer kan. Ya sempat terjadi kelangkaan kontainer, tapi sekarang kita dengar dari laporan anggota gitu dan juga dari berita-berita di jejaring industri itu sudah mulai teratasi kelangkaan kontainer. Terus kemudian ya ini dari sisi implementasi kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah dalam hal ini ya ada beberapa sektor yang mungkin belum bisa menyesuaikan dirinya untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi ini ya. Jadi kita mengalami hambatan untuk mendapatkan perizinan importasi itu masih terjadi. Jadi itu juga hambatan. Jadi paling tidak 3 hal itu yang menjadi faktor, dari shippingnya, dari negara produsennya, dan dari ya kebijakan pemerintah atau regulasi importasi itu sendiri. Ya, terkait dengan hambatan pengajuan izin importasi untuk produk-produk bahan baku lah. Kalau kita lihat pandemi COVID-19 ini adalah kondisi yang luar biasa. Artinya kalau Anda tetap melihat kendala dalam hal perizinan bahan baku impor misalnya, artinya sebetulnya secara perubahan tidak ada sense of urgency dari penyesuaian regulasi, sehingga masalahnya tetap sama gitu. Kondisinya pada saat sebelum pandemi dan juga pada saat pandemi. Padahal kondisinya pada saat pandemi ini cukup spesial dan perlu kebijakan yang cukup adaptif, Pak Rahmat. Ya, betul Mas.
Tapi kita memahami juga ya insight dari pemerintah. Pemerintah kan perlu hati-hati juga. Ini disampaikan pemerintah juga kepada industri bahwa memang neraca perdagangan kita kan sempat mengalami defisit ya yang cukup besar pada saat ya tahun lalu, dan pemerintah ya perlu mengadjust itu. Jadi salah satu caranya adalah bagaimana mereka bisa mengurangi importasi. Tapi implementasinya di lapangan itu yang perlu kebijaksanaan ya. Baik. Mestinya bahan baku itu jangan sulit. Ya, mestinya ada inilah diskresi di situ. Itu Beberapa yang komoditas yang belakangan cukup menjadi highlight adalah tentu saja untuk teman-teman industri diantaranya adalah gula lokal dan juga garam lokal. Sebetulnya seberapa jauh ini kemudian menjadi sebuah solusi lah terkait dengan kebutuhan dari bahan baku industri sendiri, walaupun memang secara kualitas ataupun kuantitas masih belum semumpuni bahan baku garam ataupun mungkin gula yang diimpor, Pak Rahmat. Ya. Jadi kenyataannya ini Mas Riki, yang namanya garam kita itu ya belinya ya di lokal ya. Ya, yang dilakukan oleh industri garam di Indonesia itu adalah membeli garam lokal. Dan itu mereka refine ya. Mereka Persentasenya berapa sih Pak Rahmat untuk yang Ya. garam lokal yang diserap oleh industri makanan dan minuman? Ini perkiraan kita mungkin ya karena tersedia, bukan karena kita hanya mau beli segitu ya. Karena tersedianya itu ya mungkin sekitar garam itu mungkin perkiraan kita sekitar 40% itu dari lokal ya. 60%-an itu ya terpaksa diimpor. Jadi Karena ini bukan secara kapasitas produksi yang lokal baru bisa memenuhi itu ya? betul sekali. Jadi ini bukan masalah preferensi, ini Baik. masalah survival kita. Baik. Lalu bagaimana dengan gula? Sedikit saja Pak Rahmat sebelum kita jeda. Kalau gula ini kenyataannya bahwa kita membeli juga lokal. Kenapa? Karena industri makanan dan minuman ya, kecuali untuk kasus tertentu, mereka kan dilarang untuk mengimpor langsung ya, gula rafinasi. Jadi kita wajib beli lokal. Nah, problemnya adalah produsen lokal ini butuh bahan baku 100% impor berupa raw sugar. Nah, ini yang sering kali terjadi ya, kuota untuk mereka dapat impor raw sugar itu yang sering tidak match dengan kebutuhan industri. Baik. Kuota yang diberikan kepada produsen gula rafinasi itu acap kali tidak match ya dengan kebutuhan industri. Ya. Oke, Pak Rahmat, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.